Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18 di bawah tema Memaknai Kebangkitan Tuhan. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik Pendeta Tika. Baik, senang sekali melihat Bapak sehat-sehat dan tetap beraktivitas meskipun masih pandemi. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur YKB GKI Media, lembaga milik GKI yang menyediakan buku-buku renungan untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan juga lansia. Serta ada berbagai aneka siaran rohani yang ditayangkan setiap hari melalui kanal YouTube YKB GKI TV, diantaranya Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini, serta sejumlah stasiun radio yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kesempatan ini kami dengan senang hati mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa kita akan memulai ngulik kita, namun kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami kitab suci, dan kami tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami ingin belajar bersama, maka tolonglah kami Tuhan, baik kami yang di studio, baik kami yang bercakap-cakap pun mereka yang memfasilitasi seluruh proses siaran ini, dan juga anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami mengikuti acara ini. Berkati kami supaya segala percakapan kami ini berkenan pada Tuhan dan boleh menolong kami semakin memahami maksud Tuhan melalui teks-teks kitab suci yang kami ulik pada kesempatan ini. Ke dalam tangan Tuhan kami Yesus kami menyerahkan seluruh acara ini. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18 dari studio. Para sahabat juga silakan dengan Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18 demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saya langsung ke Pak Pendeta nih yang jadi narasumber kita, memaknai kebangkitan Tuhan kita di dalam masa Paskah. Langsung ke ayat pertama nih Pak. Saya baca kembali nih biar jelas bagi kita, bagi para pemirsa sekalian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil. Berdasarkan ulikan Bapak nih, apa yang dapat kita petik dari ayat pertama ini Pak? Iya, ayat yang pertama ini Pendeta Tika akan menjadi basis dari ulikan kita dalam kesempatan kali ini. Menurut hemat saya dari ulikan yang saya lakukan, paling tidak ada dua hal penting yang bisa kita belajar ya memaknai peristiwa kebangkitan dari ayat ini. Yang pertama ialah berjumpalah secara otentik dengan Tuhan. Ya, Paskah mengatakan untuk peristiwa ini melalui Maria Magdalena ini kita diajak untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Nah, gini, tak ada hal yang bersifat bawaan atau yang merupakan bangunan sosial yang dapat menghalangi kita untuk mengenal dan berjumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit, dengan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus. Ya, setiap dan semua orang dapat berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Semua orang, tanpa kecuali. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berlaku diskriminatif. Ia tidak membeda-bedakan orang, tak memilih yang satu dan menolak yang lain. Tidak. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 sangat terkenal, itu adalah ayat yang sangat jelas. Begitu besar kasih Allah dunia, bukan kepada orang tertentu. Betul, Pak. Bahkan bukan hanya kepada manusia, dunia ini. Jadi tidak ada yang didiskriminasi. Jadi sekali lagi, Kristus yang bangkit tidak membeda-bedakan orang, tidak diskriminatif. Yang dialami Maria Magdalena adalah salah satu bukti atau contoh dari apa yang barusan saya nyatakan ini. Dari nama belakangnya Magdalena, kita dapat menduga bahwa Maria ini berasal dari Magdala, ya, sebuah desa kecil di wilayah Galilea yang dihuni oleh bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa kafir pada waktu itu. Ya, ini istilah kafir kan ngetren di Indonesia. Lagi ngetop. Ya, ini dihuni oleh orang-orang Galilea, bangsa non-Yahudi. Ya, nah, jadi dari sudut asal usul dari tempat lahirnya Maria, ya, sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh siapapun. Kita kan nggak bisa milih kita mau lahir di mana. Iya, ya, suku apa begitu. Ya. Dari sudut itu ia pantas mendapat perlakuan diskriminatif. Dan memang orang-orang Yahudi pada waktu itu berlaku diskriminatif terhadap mereka, orang-orang yang berada di wilayah Galilea yang non-Yahudi, didiskriminasi. Dari sudut jenis kelamin, dia seorang perempuan, sangat jelas Maria sangat pantas dan memang diperlakukan diskriminasi pada zaman itu. Dan memang sekali lagi ia diperlakukan, para perempuan, bukan hanya ia, para perempuan memang diperlakukan dengan diskriminatif. Tetapi teks kita pada hari ini mencatat bahwa bukan saja Maria berkenan dijumpai oleh Tuhan Yesus, bahkan ini penting kita mesti mencatat dengan baik ini, dia adalah orang pertama yang dijumpai oleh Kristus yang telah bangkit. Bukan laki-laki yang dominan pada waktu itu. Ya, bukan laki-laki. Dia yang pertama kali dijumpai oleh Yesus. Ya,
Jadi jelaslah bahwa Kristus yang bangkit itu tidak diskriminatif. Ia mau menjumpai siapapun dan bersedia dijumpai oleh siapapun. Namun ini tidak berarti bahwa semua orang lalu dapat mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Betul, siapapun boleh menjumpai Tuhan dan Tuhan bersedia berjumpa dengan siapapun. Tetapi sekali lagi, ini tak berarti semua orang lalu dapat mengalami perjumpaan yang otentik, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, saya pikir saya mau sebentar di sana, Pak. Bapak tadi mengatakan Yesus atau Kristus yang bangkit ini tidak bersikap diskriminatif. Yep. Dia mau berjumpa dengan siapapun dan setiap orang juga boleh berjumpa dengan Tuhan begitu. Tapi barusan di bagian terakhir ini Bapak mengatakan tapi tidak berarti setiap orang bisa mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Ini gimana nih ceritanya, Pak? Ini agak kontradiktif nih, Pak. Ya, sorry. Jadi begini maksud saya begini. Semua orang dapat menjumpai Tuhan dan Tuhan berkenan menjumpai siapapun. Ya. Tetapi ada orang yang telah berhadapan dengan Kristus, telah berjumpa dengan Kristus, yang sudah bangkit itu, bahkan telah bercakap-cakap dengan Tuhan, namun tidak menyadari apalagi merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan sudah sedemikian dekatnya dengan dia, namun ia terus mencari. Seolah-olah Tuhan teramat jauh, tak dapat dijangkau. Dan kembali Maria adalah contohnya. Ya, nah untuk menjelaskan ini saya minta bantuan Pendeta Tika untuk membaca Yohanes 20 ayat 14 dan 15. Baik, Yohanes 20 ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria mendengar Tuhan berjumpa tapi tidak paham. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Ya, jadi ini dari teks ini yang tadi baru saja dibacakan, Maria sudah melihat, sudah ngobrol dengan Tuhan, sudah berjumpa kan? Betul. Tetapi tidak mengenalinya. Yesus bahkan telah sekali lagi berdialog dengan dia, Maria, tapi ia tidak sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya, itu adalah suara Tuhan. Baik, Maria melihat Tuhan, tapi dia tidak mampu mengenali Tuhan, tidak mampu menyadari bahwa itu Tuhan loh yang bercakap-cakap seperti saya dan Bapak sekarang ini. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak, apa sih Pak gerangan yang membuat Maria ini tidak bisa menyadari dan mengenali kehadiran Tuhan? Dan saya pikir juga itu patut diterapkan pada kita. Apa yang membuat saya seorang mestika tidak mampu menyadari dan mengenali keberadaan Tuhan dalam hidup saya setiap hari? Nah, ini pertanyaan menarik ya Pendeta Mestika. Jadi ada beberapa hal yang dapat menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan, bukan sekadar perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Yang pertama adalah air mata atau tangisan. Nah, untuk ini saya kembali memohon kesediaan Pendeta Mestika untuk membaca ayat yang ke-11 dari bacaan kita. Baik, Yohanes pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kan sedih, Pak? Iya, betul. Ya, ini persoalannya sebenarnya. Jadi dikatakan bahwa Maria berdiri di pinggir kubur, bahkan masuk dengan atau sambil menangis. Sambil menangis. Secara sederhana begini. Kita tidak mungkin atau agak sukar bagi kita untuk menjelaskan bahwa ketika kita sedang menangis bisa mengenali objek dengan jelas. Orang yang sedang menangis tentu matanya penuh dengan air mata. Ya, karena penuh dengan air mata itu menghalangi kita untuk melihat objek dengan jelas. Air mata itu membuat kabur pandangan kita. Air mata menghalangi pandangan kita untuk mengidentifikasi objek itu secara jelas. Singkatnya begini.
Air mata menghalangi Maria untuk mengenal Yesus yang hadir di sampingnya, bahkan yang telah Berbicara dengannya. yes, persis. Air mata ini juga lah yang sering menjadi penghalang. Kalau tadi peneting maka mungkin bisa diterapkan dalam hidup kita. Saya katakan air mata ini juga lah yang sering menjadi penghalang kita untuk tidak merasakan atau menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Walaupun mungkin Allah Tuhan sungguh-sungguh telah berkarya dalam hidup kita. Air mata adalah simbol dari kesedihan, simbol dari kesakitan, simbol dari penderitaan, simbol dari kepahitan hidup dan lain-lain yang sejenis. Maria tidak dapat mengenali kehadiran Tuhan karena matanya dipenuhi oleh air mata. Dalam cara yang sama menurut saya, kita juga bisa tidak dapat mengenal karya dan rahmat Tuhan, bahkan yang sudah kita alami, bisa tidak merasakan dan menyadari kehadiran Allah kalau mata kita hanya tertuju pada penderitaan, kesusahan hidup, kepahitan, persoalan, kesakitan yang kita alami. Mungkin sekali lagi seperti Maria terhalang oleh air mata yang adalah simbol dari penderitaan, kita juga bisa terhalang menyadari, merasakan kehadiran pertolongan cinta Allah yang sudah kita alami karena kita fokus pada hal-hal yang gelap seperti itu, kesusahan hidup, penderitaan, dan persoalan-persoalan. Baik, air mata adalah simbol dari penderitaan hidup yang dialami oleh Maria dan sekaligus juga kita yang merupakan umat Tuhan. Itu membuat Maria, air matanya membuat Maria tidak mampu mengenali dan menyadari bahwa ada Tuhan di dekatnya begitu. Nah, masih ada penghalang lainnya, Pak? Ya, saya akan ada beberapa hal. Ada beberapa hal ya? Baik, bagaimana dan apa penghalang lainnya? Nantikan penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Sarosa. Para sahabat yang baru bergabung, saat ini kita sedang mengulik Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Tema kita kali ini memaknai kebangkitan Tuhan. Para sahabat, tentu saja dengan senang hati kami ajak untuk berinteraksi bersama melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung ke Bapak Pendeta Arlianus yang di narasumber kita. Di penghujung segmen pertama, Bapak sudah menjelaskan satu poin atau hal pertama, apa yang dapat menjadi penghalang kita mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan sekalipun kita berhadapan dan bahkan disapa. Apa hal berikutnya, Pak? Ya. Yang kedua, ini saya remuskan dalam bentuk yang positif ya. Jadi menghalangi ini apa yang memungkinkan. Ya, jadi yang sebaliknya adalah tentu menghalangi. Itu kesediaan menceritakan kepada Tuhan secara jujur apa yang sedang kita alami. Ketakterbukaan menghalangi, sebalik kesediaan untuk menceritakan kepada Tuhan
secara jujur apa yang sedang kita alami, itu akan menolong kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, untuk menjelaskan ini saya kira ini mengacu pada ayat 15. Saya memohon kesediaan Pendeta Mastika untuk membacakannya untuk kita. Baik, Yohanes 20 ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ya, ini jelas ya, Maria ketika Tuhan bertanya yang belum dia kenal bertanya, ya, sedang mencari apa? Ia menjawab dengan terus terang. Saya sedang, apa tadi katanya? Tuanku, jikalau Tuhan mengambil dia, artinya dia mencari Yesus kan? Iya. Dia mencari kalau gurunya. Tuhan mengambil, di mana engkau meletakkannya? Aku mau mengambil dia. Ya, jadi dia dengan jujur menyampaikan apa yang sedang ia pergumulkan, apa yang menjadi kegundahannya, apa yang menyebabkan ia tadi mengalami Menangis, tangisan, ya, air mata itu. Nah, ini menceritakan secara jujur apa yang sedang kita alami, pergumulan-pergumulan, penderitaan. Ini menjadi sangat penting ya. Ada banyak orang yang menahannya, ada banyak orang yang menyembunyikannya, merasa malu terhadap persoalan yang sedang dialami. bersikap baik-baik saja. Yes, seolah-olah kalau kan tadi di awal tadi kan Pendeta Tika menanyakan, "Apa kabar, Pak?" Saya katakan selalu baik. Ya, ada yang bilang luar biasa. Ya. Dan itu mensugesti orang bahwa kalau ditanya apa kabar, mesti menjawab baik. Luar biasa. Ya. Seolah-olah kalau tidak baik itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya mengatakan juga, saya sedang dalam keadaan sakit, saya sedang banyak pergumulan, itu juga oke. Tapi hampir tak pernah kita mendengarkan itu kalau orang bertanya, "Apa kabar, Pak?" "Oh, saya lagi banyak pergumulan ini." Jarang sekali ya. Betul, Pak. Tapi mengapa kan orang berpikir bahwa tidak baik itu tidak bagus gitu lah kalau orang tahu. Padahal tidak baik juga, sedang bergumul juga, itu sesuatu yang oke, ya. Bukan itu bukan not oke, ini juga oke. Nah, Maria menceritakan keadaan not oke itu, ia tidak menyembunyikannya. Dengan jujur ia bercerita terbuka. Nah, dengan bercerita secara jujur dan terbuka ini, kita akan mengetahui sebenarnya persoalan yang sedang kita hadapi secara jernih, dan pada gilirannya akan membuat kita mengalami kelegaan begitu. Jadi kalau gini ya, kalau kita bercerita, maka apa yang terpendam di hati, yang membuat pedih, yang membuat kita buntu, yang membuat kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, ketika kita mengeluarkannya, menjelaskannya, ia menjadi jelas seperti ini. Seorang pelukis, ya, kalau ide hanya ada di kepalanya, sebelum ia menggoreskan kuas itu di kanvas, ia tidak tahu di mana mesti ditambahkan warna hitam, di mana mesti putih atau biru. Hanya setelah ia mulai menggoresi kanvas dengan kuasnya, ia melihat di mana titik terang, mana titik gelap. Atau kalau misalnya kayak ini penulis, lebih penulis atau bikin lagu lah, itu yang saya lebih ngerti. Ya, kalau saya masih ada di otak, saya nggak tahu ini lagunya benar nggak patternnya, ini lagunya udah oke belum, ini cocok nggak dengan syairnya, ini bertabrakan nggak dengan lagu orang lain misalnya. Hanya setelah saya keluarkan, saya mulai catat, baru mulai terlihat mana yang plus, mana yang minus, mana yang persoalan, mana yang jalan keluar. Jadi ketika kita menjelaskan dengan dengan jujur, kita akan mengalami kelegaan, ya, karena kita tahu di mana persoalannya mungkin muncul. Hal ketiga menurut saya di ayat ke-15. Yohanes 20 ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu katanya kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ada kesedihan, Pak, di situ. Iya. Nah, inilah hal ketiga, udah ada percakapan tetapi tidak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus, ya. Jadi hal ketiga yang bisa menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan adalah ketika kita tidak mengenal suara Tuhan dengan benar. Tak mengenal suara Tuhan, ya. Dalam teks yang tadi barusan Pendeta Mastika bacakan, jelas bahwa Tuhan sudah
ngobrol, udah berbicara. Udah bicara. Ya, berbicara. Namun Maria tidak mengenali suara Tuhan. Ia malah berpikir bahwa suara itu adalah Penunggu taman. suara orang lain, penunggu taman. Nah, jadi kalau kita ingin mengalami, ingin merasakan perjumpaan dengan Tuhan, ingin menyadari kehadiran Allah, cinta Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita, maka kita harus mengenal suaranya. Gimana caranya? Ya kita rajin membaca Alkitab, ya rajin ikut PA seperti ngulik Alkitab. Kita mesti rajin mendengarkan khotbah-khotbah supaya kita mengenali suara Tuhan. Semakin sering kita mendengarkan, orang akan semakin hafal. Ini anak-anak saya dulu ketika masih kecil, saya kan suka membuat lagu. Kalau saya menyanyikan lagu yang saya buat, mereka gampang tahu itu lagu Papa yang baru ya. Mengapa? Mereka udah kenal. Iya. Ini karakter lagu yang dibuat oleh papa mereka. Mengapa? Karena mereka sering mendengarkannya. Ya, orang lain yang baru ketemu dengan saya hanya, ini lagu apa ya Pak? Tapi anak-anak yang udah anak saya yang sering mendengarkan lagu-lagu yang saya buat, mereka gampang mengenali itu adalah ya, atau gampang lah. Kalau kita kerja di kantor atau ada langkah orang saja, betul Pak, kita udah bisa mengenal suara batuknya. Oh, kita itu pasti si ini. Ya, jadi karena sering mendengarkan. Nah, kesadaran akan kehadiran Tuhan ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kalau kita tidak menyadari dan tak dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, apalagi kalau kita sedang berada dalam keadaan galau, memiliki aneka persoalan, maka kita akan mengalami seperti yang dialami Maria di awal kedatangannya ke kubur. Ia terus menerus menangis. Persoalan akan terasa semakin berat. Persoalan akan semakin melilit kita, dan bukan mustahil lalu kita merasa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli pada apa yang terjadi sedang kita alami. Oke, 3 hal dapat dikatakan sebagai yang bisa menghambat perjumpaan otentik kita dengan Tuhan bagi saya itu, dan saya kira para sahabat jelas. Saya ingat tadi di segmen pertama membuka ngulik ini Bapak mengatakan dari ayat 1. Di Yohanes 20 ayat 21 ini ada 2 hal yang bisa kita petik darinya. Nah, yang pertama kan sudah Bapak jelaskan barusan. Yang kedua hal penting itu apa Pak? Oke. Jadi yang pertama tadi kan perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Yang kedua adalah wujud cinta sejati. Baik. Ya, ini yang kita bisa belajar dari Maria yang datang ke kubur Tuhan yang sudah bangkit. Ya. Dari Maria Magdalena ini kita belajar paling tidak 3 hal yang menjadi wujud dari cinta sejati, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ya. Yang pertama, cinta itu mendesak kita untuk menempatkan Dia yang kita cintai sebagai prioritas. Mendesak kita untuk menempatkan Dia yang kita cintai sebagai yang diutamakan, yang pertama dan yang paling sering dan selalu dipikirkan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Maria melalui teks atau aksinya yang diceritakan dalam ayat yang pertama. Mungkin baik kalau diulangi bacanya. Oke. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pagi-pagi benar. Masih gelap. Pergilah dia ke kubur. Begitu bangun pagi yang dipikirkan oleh Maria, Yesus yang ia kasihi, yang ia cintai. Begitu bangun. Ya. Begitu bangun pagi, yang ia kerjakan adalah mengunjungi Dia yang dikasihi. Walaupun ini mengunjungi kubur. Tapi kubur siapa? Kubur dari Dia yang dikasihi. Tak ada lain yang lebih penting, tak ada lain yang lebih utama bagi Maria, bagi orang yang mencintai, kecuali Dia yang dikasihi, Dia yang dicintai. Tak ada lain yang pertama-tama dilayani kecuali Dia yang dicintai. Kita boleh melayani siapapun, tapi yang pertama-tama kita layani adalah Dia yang kita cintai, Dia yang kita kasihi. Nah, ini saya kira baik untuk kita jadikan sebagai bahan refleksi. Ya. Bagaimana dengan
kasih kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan begitu bangun pagi? Ya, apakah sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan atau sesuatu yang lain? Ya, say thanks God, Ya. atau buka Gadget, Pak. Makanya saya senyum, Pak. Saya ingat gadget, Pak. Oke, Ya. ini kesempatan berefleksi, ya. Bagaimana cinta kita kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, dan lain-lain yang kita katakan mereka ini adalah orang-orang yang saya kasihi. Apakah mereka menjadi prioritas pertama dalam hidup kita? Ini menjadi, sekali lagi, menjadi batu uji sebenarnya. Ya, saya katakan tadi kan, orang yang mencintai pasti akan menjadikan dia yang dikasihi sebagai Yang utama, prioritas. prioritas. Yang paling pertama dipikirkan, yang paling pertama dilayani, yang paling pertama diberi perhatian. Nah, peristiwa Paskah tahun ini melalui acara Ngulik Alkitab ini mengingatkan kita untuk berefleksi bersama sekali lagi. Terutama tadi dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu betul-betul menjadi prioritas yang paling utama? Ya. Yang nomor satu. Apakah ia menjadi pertimbangan yang paling penting dalam semua yang kita kerjakan? Apakah dia yang paling pertama kita ingat ketika kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Ketika kita mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu? Bergeser dari itu, apakah pasangan kita Menjadi prioritas. Apakah anak-anak kita? Apakah saudara kita? Apakah orang-orang yang kita katakan, orang yang kita cintai itu juga menjadi Prioritas. prioritas utama? Ya, bukan pekerjaan kita. Bukan pekerjaan penting, tapi kalau harus memilih antara pasangan, hidup dengan pekerjaan, simpel sebenarnya. Mana yang lebih kita pilih? Pekerjaan atau pasangan hidup? Berharap sih jangan sampai Pilihan itu. Jangan dong. Tapi just in case, itu untuk batu ujinya. Bertanya pada diri kita, kalau ada pilihan antara ini dengan ini, dan ini adalah istri atau suamiku, ini adalah anak-anakku, ini yang bukan, mana yang aku pilih? Pilihan kita ini, mana yang kita utamakan, menentukan sebenarnya apakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka atau tidak. Begitu Pendeta Tik. Oke, Pak, kita belajar dua hal setidaknya. Saya pikir yang khusus dari Maria ini, pertama bahwa dia jujur sehingga mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan, dan kedua kita belajar dari Maria mengenai cinta sejati. Bapak sudah menjelaskan pertama dari wujud cinta sejati. Apa yang kedua? Tapi penjelasan Bapak ditahan dulu. Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mistika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Saat ini kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Tema kita kali ini memaknai kebangkitan Tuhan. Kita berada di segmen terakhir
Namun para sahabat tentu saja masih bisa berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Bapak. Tadi sudah seru sekali Bapak mengatakan bahwa dari Maria ini kita bisa juga melihat bagaimana wujud cinta sejati. Bapak sudah menjelaskan yang poin pertama. Yang kedua Pak, langsung saja. Oke, yang kedua adalah orang yang mengasihi tak mengkhawatirkan dirinya sendiri melainkan dia yang dikasihi. Dengan perkataan lain, orang yang mengasihi tidak akan memusatkan perhatiannya pada apa yang akan ia alami, pada kebutuhannya, pada kesejahteraannya, pada kebahagiaannya, pada kenyamanannya, melainkan pada kebutuhan, pada kesejahteraan, pada kebahagiaan dia yang dikasihi. Nah, untuk ini saya memohon kesediaan lagi Pendeta Mestika untuk membaca ayat yang kedua dari teks kita. Baik, ayat 2, Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari menempatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya, perhatikan bahwa Maria Magdalena tak khawatir dengan kegelapan dan jalan yang sunyi menuju ke kuburan Yesus yang ia kasihi. Dia tidak was-was dengan itu. Tapi ketika tak menjumpai jenazah, saya ulangi, ketika tak menjumpai jenazah Yesus dalam kuburan, ia khawatir. Bahkan mungkin ia panik sebenarnya. Maka ia kan berlari. Ia berlari mengabarkan itu kepada murid-murid yang lain. Tentu dengan harapan jenazah Yesus dapat segera ditemukan. Pusat perhatiannya adalah Yesus yang ia kasih, bukan dirinya. Ia tidak khawatir dengan keselamatan dirinya di pagi buta. Padahal sebenarnya pada waktu itu ada ancaman-ancaman bagi para murid, para pengikut Tuhan dari orang-orang Yahudi. Ya, mereka mencari para pengikut Yesus untuk juga dipersekusi. Tapi ia tidak peduli pada keselamatan dirinya. Ia berjalan di pagi buta. Tapi ketika melihat jenazah Yesus tidak ada, ia khawatir. Ini hal penting. Bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan? Apakah Dia yang menjadi atau yang memenuhi pikiran-pikiran kita? Apakah yang memenuhi pikiran-pikiran kita adalah bagaimana memuji menyenangkan hati Tuhan? Atau dalam berelasi dengan Tuhan itu pusat perhatian kita tuh diri kita? Sebenarnya gampang ya kita menilik doa-doa kita sebenarnya. Ya. Doa-doa kita itu penuh dengan apa ini? Permintaan atau ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan ini, telah memberikan itu, Engkau begini, Engkau begitu. Atau Tuhan, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu. Ini ya bukan gak boleh meminta kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan mintalah. Tetapi sebenarnya apa yang paling memenuhi pikiran kita? Dia, mengasihi Dia, memuji namanya, memuliakan namanya, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan kita, atau kebutuhan-kebutuhan kita. Dari sana kita beralih ke relasi yang horizontal. Bagaimana cinta kita kepada mereka yang kita katakan kita cintai. Pasangan hidup bagi yang sudah menikah, orang tua, anak, adik-adik, sahabat. Apa yang menjadi pusat perhatian kita? Apakah kegembiraan, apakah kebahagiaan, apakah kesejahteraan mereka itu menjadi prioritas dalam hidup kita? Atau kita menghabiskan waktu lebih banyak dan energi kita lebih banyak untuk kebahagiaan kita sendiri? Bukan kebahagiaan kita nggak penting ya. Apakah kita lebih banyak menghabiskan energi dan waktu untuk kesenangan sendiri, untuk kegembiraan kita sendiri? Ingatlah, orang yang mencintai tak memusatkan perhatiannya pada apa yang akan ia alami, melainkan pada kebahagiaan, pada kegembiraan, pada kebaikan, pada keselamatan dia atau mereka yang dikasihi. Dari penjelasan Bapak saya menangkap bahwa orang yang mencintai memprioritaskan orang yang dia cintai. Kenyataannya Pak, Maria juga kita termasuk saya dalam mencintai bisa teralih Pak. Atau ada ungkapan nih Pak, it easier said than done. Ngomongnya gampang Pak. Lalu bagaimana supaya kita bisa mewujudkan cinta ini? Ya ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang harus kita akui bahwa persoalan yang disimbolkan dengan air mata
sebagaimana telah saya jelaskan tadi, dapat membuat kita tak lagi fokus pada dia yang kita kasihi, tak lagi mengutamakan dia, ya, seperti yang dialami Maria tadi. Air mata terlalu menguasainya, ya, kematian Yesus dan kuburan yang kosong begitu rupa mengendalikannya. Bahkan ketika Yesus yang dia kasih mengajak dia berbicara tadi, Maria tak mampu lagi mengenalinya. Perhatian tersita oleh kubur yang kosong. Nah, tetapi gini, kalau ya memang itu fakta ya, tadi yang peneliti mengatakan ya dapat teralih. Ya biar ada lagu nggak bisa pindah ke lain hati, bisa aja ya. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai, kalau kita benar-benar mengasihi, maka persoalan atau hal apapun lainnya hanya bisa mengalihkan kita sejenak. Namun tak mampu merampas perhatian kita yang penuh kepada dia yang kita kasihi. Nah, saya kembali memohon kesediaan Pendeta Mestika untuk membahas ayat 16 dan 17a untuk menjelaskan ini. Baik, Yohanes 20 ayat 16 dan 17a. Baik, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Iya, lihatlah, Maria memang sebentar tidak mengenali. Dia pikir tadi apa? Penjaga taman. Tetapi dalam proses percakapan, akhirnya segera dia mengenali Rabuni, guru. Ya, guru. Ia langsung mengenal. Ya, sesudah sebentar teralihkan, kini Maria kembali mengenal sang guru. Jadi cinta itu, Pendeta Mestika, akan menemukan jalannya untuk kembali memusatkan perhatian pada dia yang dicintai, pada dia yang dikasih. Saya ulangi, cinta yang sungguh-sungguh, yang sejati akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali memusatkan perhatian pada dia yang dicintai, pada dia yang dikasih. Nah, dalam membangun relasi persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit, kita dapat saja memang menghadapi persoalan-persoalan, mengalami kekecewaan, dan itu sekali lagi sangat manusiawi menurut saya, dapat saja membuat perhatian kita teralih sejenak dari Tuhan, teralih kepada yang lain. Kita bisa undur dari iman, undur dari pelayanan, undur dari persekutuan. Bisa saja kita kabur. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan tenggelam dalam persoalan. Kita tak akan tenggelam dalam kekecewaan itu. Kita akan segera kembali dalam persekutuan dengannya. Kita akan segera kembali dalam pelayanan. Kasih kita kepada Tuhan akan mendesak kita untuk kembali kepadanya. Demikian juga dalam relasi kita dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan adik kita, dengan sesama kita. Kita dapat saja mengalami persoalan atau hal mengecewakan, bahkan disakiti oleh mereka misalnya. Ya, kita bisa konflik, kita bisa keras berbenturan. Ini dapat membuat kita sekali lagi perhatian kita teralihkan, kita meninggalkan, kita marah. Namun kalau kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, kita pasti akan kembali membangun relasi yang semakin baik dan berkualitas dengan mereka. Baik, saya kira ini sebuah reminder buat kita sekalian, para sahabat YKB, dan menjadi pengharapan menurut saya, Pak, bahwa cinta sejati menemukan jalan untuk kembali membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan kita sudah menyaksikan itu dalam peristiwa juga penderitaan Kristus menyatakan cinta kepada kita. Baik, Pak, kita mendekati bagian terakhir dari ngulik Alkitab episode ini. Jadi saya harus menanyakan ini pada Bapak. Dua wujud cinta sejati belajar dari Maria sudah Bapak ungkapkan. Yang ketiga, Pak, masih ada satu lagi. Tadi saya ingat Bapak mengatakan ada 3. Yep. Jadi yang ketiga ini, apakah ini akan mengacu pada ayat terakhir yang belum Bapak ulik nih? Jadi saya mau baca aja nih, supaya Bapak bisa menjelaskan ini. Yohanes 20 ayat 17 dan 18. Saya baca kembali 17 bagian B dan 18. Kata Yesus kepadanya, saya lengkapi saja, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Ya, kalau kita mengasihi, maka kita bersedia melakukan apapun, bahkan yang mengurangi kesenangan diri sendiri, yang mengurangi kebahagiaan diri sendiri, yang mengurangi kegembiraan sendiri demi memenuhi kebutuhan dia yang kita kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Seperti tadi di teks yang tadi Pendeta Mastika sudah bacakan untuk kita. Bayangkan ya, bayangkan kegembiraan dan kebahagiaan yang dialami oleh Maria yang baru saja mengalami kenyataan spektakuler yang luar biasa bahwa Yesus yang ia kasihi, yang sudah dibunuh, disalibkan, dikuburkan, dan kini hidup kembali. Wow, ini pasti kegembiraan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa yang tak dapat digambarkan dengan kata apapun. Maria yang mencintai pasti tentu ingin berlama-lama dong untuk mengalami kegembiraan itu dong dengan Tuhan, ingin mengalami kebahagiaan yang fantastik itu, nggak ingin buru-buru ini pergi, tak ingin, janganlah cepat berlalu kata lagu, ya jangan cepat berlalu. Kalau bisa selamanya. Tapi ketika Yesus yang ia kasihi memintanya untuk pergi, memberitakan hal yang ia lihat itu kepada yang lainnya dan gak boleh menyentuh, ya, Maria pun segera pergi. Ayat 18 tadi kan, ya. Maria segera menahan luapan rasa bahagia itu, menahan luapan kegembiraan itu demi memenuhi kebutuhan atau memenuhi permintaan Yesus yang ia kasihi. Nah, orang yang mengasihi rela, ya, orang yang rela melakukan apapun demi yang dikasihi, bahkan ketika hal itu mengurangi, bahkan menghentikan kegembiraan dan kebahagiaan sendiri. Inilah kasih yang juga sebenarnya pernah ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka ketika anak-anak masih kecil. Ya, semua orang yang punya anak pernah, dan yang pernah menjadi anak. Semua kita pernah menjadi anak, masa ada orang yang tidak pernah jadi anak? Ya, orang tua rela meninggalkan apapun yang menyenangkan dirinya ketika si kecil menangis dan membutuhkan sesuatu. Sayangnya, Pendeta Mastika, hal semacam ini memudar dalam jalinan cinta kasih antar orang dewasa, dalam orang-orang dewasa. Jadi ketika apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita itu, yang kita alami ketika masih kita kecil, akan hilang, akan menjadi hilang, entah kenapa ketika kita telah menjadi dewasa. Tapi yang mau dikatakan ialah bahwa kalau kita mengasihi, kita rela kehilangan yang menggembirakan kita demi memenuhi kebutuhan dia yang kita kasih. Baik, saya kira itu bisa menjadi refleksi kita di bagian terakhir penjelasan Pak Pendeta bahwa rasa cinta semacam itu memudar. Tapi mari melalui ngulik ini bisa mengingatkan kita kembali supaya belajar mencintai dengan sejati seperti yang kita ulik. Bapak Pendeta Arianus Larosa, terima kasih telah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih sama-sama. Para sahabat YKB, kita sudah mendengarkan penjelasan ulikan dari Bapak Pendeta Arianus, dan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan menjadi pembelajaran bagi kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Teks kita Yohanes 20 ayat 1-18, tema memaknai kebangkitan Tuhan. Pertama, bahwa Kristus yang bangkit ini adalah Kristus yang mengasihi, tidak diskriminatif. Ia mau menjumpai siapapun, ia bersedia dijumpai siapapun. Artinya setiap orang, saudara dan saya, dapat menjumpai Tuhan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, kita diingatkan bahwa ada saja yang bisa menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu hal-hal ini perlu kita ketahui bahwa satu, situasi penderitaan kiranya jangan memburamkan mata kita seperti Maria. Kita perlu tetap terarah berfokus pada Tuhan supaya kita mampu mengalami perjumpaan otentik. Kedua, tadi belajar dari Maria, kita perlu bersikap jujur supaya apa yang kita alami jangan denial, tetapi mengakuinya secara terbuka. Ada satu ungkapan yang sangat baik saya kira dan perlu untuk kita ingat lagi di masa-masa ini, bahwa kejujuran adalah awal pemulihan. Dengan mengakui bahwa kita terluka, kita butuh Tuhan, kita merasa ragu, sesungguhnya kita dalam proses mengalami pemulihan pun dalam relasi dengan Tuhan. Dan kemudian ketika kita belajar juga bahwa supaya kita dapat mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan,
Kita perlu belajar semakin mengenalnya. Kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan dalam relasi sehari-hari. Kalau orang yang akrab, biasanya kita paham suaranya, dehemnya saja, batuknya saja kita tahu, bunyi langkahnya kita tahu, bahkan tulisan postingan yang kita tidak ada NN pun kita bisa tahu dari caranya, bahwa oh ini misalnya saya, oh ini sepertinya tulisan dari Pak Pendeta Arlianus, seperti itu. Hal ketiga yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah diingatkan tadi pada bagian terakhir, dan cukup banyak Pak Pendeta berbicara, dan karena itulah Tuhan Yesus juga mati untuk kita karena cinta. Kita diingatkan dalam tindakan Maria yang pergi ke kubur di pagi yang gelap itu, bahwa cinta memiliki wujud. Itu bukan hanya kata-kata, tapi cinta itu mewujud. Dan cinta, orang yang mencintai akan selalu memberikan yang terbaik, bahkan bersedia berkorban demi kebaikan orang yang dicintainya. Cinta juga memberikan kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi, dan cinta memulihkan. Saya tadi meng-quote apa yang dikatakan Pak Pendeta, cinta akan menemukan jalannya kembali. Kita di momen Paskah ini kiranya juga cinta kasih Tuhan yang sedang merangkul kita semua, berkorban bagi kita. Tadi Pak Pendeta Adrianus mengutip Yohanes 3 ayat 16, cinta Allah begitu besar bagi dunia, kiranya juga membawa kita pulang kembali pada Tuhan, menemukan jalan untuk juga pulih dalam relasi dengan Tuhan, dan di saat yang sama pulih dalam relasi kita dengan setiap orang di sekitar kita. Sahabat YKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab kali ini. Kiranya pembahasan kita menjadi berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih telah selalu setia bersama kami dalam setiap episode Ngulik Alkitab. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kami sangat mengapresiasi jika Bapak Ibu sekalian mendukung pelayanan kami Ngulik Alkitab dan memberikan like, mensubscribe juga untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari YKB GKI TV, dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka pun diberkati. Kita akhiri jumpa kita kali ini ditutup dalam doa oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami teralihkan dari-Mu, jangan biarkanlah dan tolonglah kami supaya tidak berlama-lama teralihkan. Biarlah cinta-Mu dan perjumpaan otentik yang pernah kami alami dengan-Mu membawa kami kembali terpusat padamu, supaya dengan demikian semua yang kami kerjakan dalam hidup ini diinspirasi, dikontrol, didorong oleh buah-buah perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Berkati YKB yang telah memfasilitasi program ini dengan pelayanan mereka. Nama Tuhan dimuliakan dan Injil Kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin.